Sisa bangunan menyerupai tembok besar berbahan batu berukuran sangat besar yang ditemukan di Dusun Rejo Agung, Desa Banjarsari, Kecamatan Ngronggot, mendapat perhatian serius dari Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat mengadakan penelitian di sisa bangunan dengan batu bata menyerupai ukuran batu bata di bangunan Talut Sumbergayu, diperkirakan memiliki massa yang sama di antara keduanya. Sayang sekali, sisa bangunan bagian atas sudah hilang, sementara bagian bawah masih ada. Memiliki ketinggian lebih dari 3 meter dengan tebal tembok 2 meter. Menurut Kepala Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Arianto, melihat kondisi sisa struktur bangunan yang sangat besar, dulunya merupakan tembok utama suatu kompleks sangat besar pula. Dimungkinkan di dalamnya ada pemerintahan dengan bangunan-bangunan kecil di dalamnya, seperti Talut di Sumbergayu. Hanya saja, para peneliti dari Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut belum berhasil melihat bagian dalam maupun bagian luar bangunan. Bahkan, di sekitar lokasi bangunan tidak ditemukan artefak pendukung, seperti pecahan gerabah, koin Cina, atau pecahan keramik. Sehingga sulit untuk mendapatkan data yang akurat untuk menyebutkan kronologis periode masanya. Bila di antara bangunan tembok besar ini memiliki hubungan yang kuat dengan Talut Sumbergayu, dimungkinkan memiliki massa yang sama, yaitu sekitar masa peralihan kota Raja Mataram Medang dari Jawa Tengah era Pusido ke Jawa Timur. Bahkan bisa berlanjut ke masa-masa berikutnya seperti Dharma Wangsa Teguh, Erlangga, hingga Kadiri. Tadi panjangnya berapa? Panjangnya 3 meter ya, Pak. Masa? Iya. Ya, jadi kita di Desa Banjarsari, Rejo Agung. Betul ya? Iya, betul. Kecamatan Ngronggot. Ini sekali lagi kita temukan struktur bata dari bahan-bahan bata yang sangat besar ukurannya. Sama dengan yang ditemukan di Desa Kelurahan Sumbergayu. Ya, Sumbergayu. Kira-kira sama, bahannya sama. Hanya ini tersisa kira-kira 3 meteran, 3 meteran. Tapi yang menarik di sini adalah ketinggiannya. Sisa tinggi yang kita bisa ukur sekitar 3 meter. Tapi pasti lebih aslinya karena bagian atasnya juga sudah sebagian hilang dan bagian bawahnya kita cek tadi masih ada, paling nggak 3 meter lebih tinggi struktur ini aslinya itu. Kemudian perkiraan tebal temboknya ini juga luar biasa ya, paling nggak sekitar 2 meter. Nah, dengan struktur yang sedemikian besar, walaupun sisanya hanya 3 meter panjangnya, kita bisa membayangkan ini adalah bisa dikatakan tembok utama atau pagar utama suatu komplek yang sangat besar, ya, semacam benteng seperti itu. Ya. Di dalamnya ada permukiman besar, yang pasti juga akan ada tembok-tembok yang lebih kecil gitu, yang di Sumbergayu lebih kecil dari. Nah, kalau ini betul, ini adalah tembok utama dari suatu komplek yang sangat besar. Ini luar biasa. Bisa kita cari mana bagian dalamnya, maka mana bagian luarnya. Yang kita belum tahu dalamnya mana, bagian luarnya.
mana itu salah satu PR-nya. Kemudian kaitan dengan kronologi atau masa, sangat sekali kita tidak mendapatkan data yang bisa kita acu secara akurat ya. Tidak ada pecahan keramik, tidak ada tanda-tanda lain yang mengacu pada kronologi. Tapi sekali lagi kita bisa analogi juga, analogi ke sumber gayu, kemudian sumber gayu tadi kita analogikan dengan Tondor Mongso. Kalau ini betul ya, jika ini betul, maka fasenya ya sama antara ya sekitar masa-masa peralihan kerajaan Mataram Kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ya, masa-masa Sindok, kemudian ya setelah sampai masa-masa setelahnya, bahkan barangkali sampai masa-masa Kadiri juga. Nah itu yang kita masuk kesulitan karena ini sangat tinggal 3 meter panjangnya, luar dalamnya saja kita nggak tahu gitu kan. Nah, oleh karena itu salah satu PR-nya tadi kita nantinya harus kita ketahui bagian dalam yang mana, utara atau selatan, atau bagian dalam nanti kita cari ada apa. Kalau kita bisa menggambarkan ini perkiraan luas dari tembok utama, kita bisa sebut ini tembok utama ya, atau semacam benteng gitu. Kita bisa perkiraan luasnya, mungkin baru kita bisa ketahui ini dari permukiman semacam keraton lah gitu, yang entah itu bagian dari kerajaan Sindok atau Teguh Darmawangsa atau mungkin juga Erlangga, kita juga belum tahu, atau Kediri gitu. Kita belum tahu secara persisnya. Yang jelas itu pasti bagian dari pemerintahan itu waktu itu. Coba hubungannya apa yang masih sangat minim datanya. Untuk membuktikan bahwa struktur bangunan adalah berupa benteng yang mengelilingi wilayah Kecamatan Ngronggot, Nurul Burhani Muksin, pemerhati sejarah Nganjuk, pernah melakukan penelusuran beberapa tahun lalu. Burhani ditemani beberapa anggota pemerhati sejarah Nganjuk melakukan pengecekan di sejumlah titik menggunakan besi beton. Hasilnya menyambung dengan benteng di Dusun Rojo Agung. Besi beton yang ditancapkan dalam tanah mengenai benda keras. Ketika dicek, ternyata struktur bangunan berbahan batu bata menyambung satu dengan yang lain. Sehingga, bersama komunitasnya, Burhani berani menyimpulkan bahwa bangunan dengan lebar 2 meter, sepanjang 4,5 km dan lebar 3,5 km adalah sebuah tembok istana kerajaan. Sejaman dengan Demak, merupakan kasatriyan dulunya dari kerajaan. Berdasarkan beberapa data yang mereka miliki dan hasil temuan di wilayah Ngronggot, Burhani menyebut bahwa benteng ini adalah tembok istana kerajaan Medang di masa Raja Makutha Wangsawardhana, cucu Pusindo. Menurut kelompok kami, ini merupakan pagar benteng. Pagar benteng dari kemungkinan kerajaan kuno. Kerajaan mungkin besar kecilnya yang tidak tahu kerajaan itu, tapi di antara pagar bentengnya ini panjangnya belum diketahui karena tidak terlihat secara kasat mata. Cuma ketika kami mendeteksi pakai besi betoneser yang lancip itu masih memanjang ke sana, ke timur agak ke selatan dikit, itu masih memanjang. Ini dulu nyel pondasi saja, kurang lebihnya insya Allah itu 4 meter. Yang saya deteksi kurang lebih ya 10 meter saja, selebihnya enggak, belum. Untuk yang arah ke barat ya dekat-dekat sini aja. Lantai nomor 2 terowongan bawah tanah ini pagar-pagar 3 dan ya yang sekarang di museum Nganjuk. Oke. Ya. Munos sejaman dengan Demak, merupakan kasatriyan dulunya dari kerajaan sini. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.